Ada satu kisah ini masyhur di banyak kitab. Dulu di zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah. Dia tinggal di gunung, gak pernah ketemu manusia sama sekali, fokus cuma ibadah aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saking solehnya, beliau ini kalau jalan dinaungi awan di atasnya. Dari saking solehnya, kalau jalan dinaungi awan di atasnya. Hebatnya luar biasa. Kalau kita jalan kan enggak, malah tambah mataharinya nyengat terus ya. Awannya malah nyinggir kalau kita. Ini enggak, Masya Allah. Seorang ahli ibadah dari Bani Israel tinggal di gunung, dia ada di gua, hampir-hampir nggak pernah turun sama sekali. Karena saking solehnya, kalau beliau itu berjalan ada awan yang menaungi di atasnya. Suatu hari beliau harus pergi ke pasar karena ada satu kebutuhan. Ketika beliau mau jalan ke pasar, untuk ke pasar itu melewati satu jembatan. Jembatan ini sempit. Jadi kalau orang dua papasan itu memang salah satu harus ngalah, agak minggir sedikit begitu. Nah, ketika dia di jembatan itu, ini ahli ibadah yang dinaungi awan. Di hadapannya itu yang di jembatan itu ada satu orang juga ahli maksiat yang paling top. Ahli maksiat yang paling berprestasi di Bani Israel. Jadi kalau ada rapot indeks kemaksiatan, itu juara satunya dia. Oh, semua maksiat udah khatam plus istiqomah. Jalan begitu, yang orang ngalim tadi mikirnya apa? Aduh, musibah apa ini? Saya kok dipertemukan sama orang ahli maksiat seperti ini. Meremehkan dia, nggak mau lihat dia. Dan meremehkan, lihat terus meremehkan. Jijik saya sama dia. Yang ahli maksiat mikirnya apa? Ya Allah, mimpi apa saya ini? Saya bisa ketemu sama seorang ahli ibadah. Saya akan pandang dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya ini maksiat begini, tapi sebetulnya saya dapat berkahnya dia. Padahal begitu kedua orang ini berpapasan berpindah, papasan begini, yang alim dengan meremehkan, yang ahli maksiat dengan prasangka baik. Begitu mereka dalam berpapasan, Allah Subhanahu wa taala langsung mewahyukan kepada Nabi Bani Israel yang ada di zaman itu, sampaikan kepada kedua orang itu, suruh mulai lagi amalnya dari nol. Yang ahli ibadah, amalnya saya hapuskan semuanya, suruh mulai lagi dari nol, karena dia meremehkan ahli maksiat. Yang ahli maksiat, saya hapuskan semua dosanya, suruh mulai lagi dari nol, karena husnudzonnya dia kepada orang yang ahli ibadah. Akan sampai diriwayatkan ketika itu awannya itu sempat berpindah menaungi yang ahli maksiat, nggak menaungi yang alim tadi itu, yang abid tadi itu. Nah, ini bahayanya, jangan sampai ada pandangan meremehkan kepada muslim yang lainnya.